Perkenalkan, nama saya Julfiani. Saya Wulandari. Saya Riana Cantika. Di sini kami akan membawakan 4 materi aplikasi komputer. Materi yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu merapikan proposal, yang kedua membuat mailing merge, yang ketiga lookup, dan yang keempat lookup, count, dan sum if. Oke, materi yang pertama ada merapikan proposal tugas akhir. Yang pertama ada margin 4433, ada bab heading 1, subbab heading 2, font Steve New Roman, ada line spacing 1,5 cm, ada tabel and picture dilingkan ke daftar isi, dan yang terakhir ada daftar isi dibuat otomatis. Menentukan margin. Klik tab Page Layout pada toolbar bagian atas, lalu klik margin, lalu klik custom margin. Lalu atur format margin menjadi 4433. Margin atas 4 cm, margin kiri 4 cm, margin bawah 3 cm, dan margin kanan 3 cm. Lalu setelah itu klik OK. Heading 1 dan heading 2. Pada bab dibuat heading 1 dan subbab dibuat heading 2. Membuat line spacing. Pada bagian paragraf, klik line and paragraph spacing, lalu pilih 1,5. Selanjutnya nomor halaman. Klik tab insert pada toolbar bagian atas, lalu klik page number dan klik bottom of page dan pilih plain number 2. Klik 2 kali nomor halaman untuk mengubah font, warna, atau gayanya. Selanjutnya daftar isi. Klik tab reference pada toolbar bagian atas, lalu klik table of contents atau klik automatic table 1. Ubah fontnya menjadi Times New Roman size 12. Klik titik 3 untuk memblok konten pada daftar isi. Kemudian atur jenis font dan size-nya pada tab Home. Yang terakhir ada tabel dan gambar. Masukkan tabel dan gambar di tempat yang sesuai dengan konteksnya. Beri nomor dan judul pada setiap tabel dan gambar. Buka tab reference, klik tombol Table of Context, pilih Insert Table of Context. Atur format daftar isi sesuai keinginan. Klik kanan pada tabel dalam daftar isi dan pilih Update Table of Contents. Ulangi langkah-langkah di atas untuk gambar. Yang kedua ada membuat mailing merge. Pertama-tama kita dapat membuat data undangan, seperti contohnya ada data undangan makan siang. Kemudian buat 5 data yang terdiri dari nama, nomor telepon, pekerjaan, jabatan, dan alamat. Kemudian tulis surat di Microsoft Word, lalu hubungkan data dengan surat tersebut. Kemudian sesuaikan tata letak dan data. Selanjutnya ada preview result hasil mail merge. Pertama ada membuat data undangan makan siang. Langkah pertama buka Microsoft Excel, kemudian buat dokumen baru yang berisi nama, alamat, pekerjaan, jabatan, dan nomor telepon. Lalu simpan file tersebut dengan nama yang mudah diingat. Atur format mailing merge. Buka Microsoft Word dan buat dokumen baru, lalu klik tab Mailings pada toolbar bagian atas, lalu pilih opsi Start Mail Merge, lalu pilih opsi Letters. Selanjutnya membuat naskah undangan makan siang. Buka Microsoft Word, lalu ketik naskah undangan makan siang seperti gambar di samping. Selanjutnya ada hubungkan naskah dengan sumber data. Kembali ke tab Mailings, lalu pilih menu Select Recipients, kemudian klik Use Existing List, dan kemudian klik Excel yang dimaksud.
Kemudian hubungkan naskah dengan sumber data. Pilih sheet 1 jika sumber data disimpan di sheet pertama, lalu klik OK. Tinjau hasil mail merge. Klik tombol preview result pada Microsoft Word bagian atas, maka tampilan akan secara otomatis sesuai dengan data yang terhubung dengan sumbernya. Gunakan tombol navigasi Words, Previous, Next, dan Let's Record untuk melihat pratinjau data setiap penerima. Kemudian simpan dokumen mail merge, klik menu Finish dan Merge, lalu klik Edit Individual Documents untuk menyimpan setiap dokumen file secara terpisah. Materi selanjutnya yaitu lookup. Di materi lookup ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan jenis kamar, tarif per malam, diskon, biaya inap, dan jumlah bayar. Cara menentukan jenis kamar yaitu dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung C7. C7 sebagai lookup value, lalu titik koma, lalu A19 sampai B22 merupakan tabel array, titik koma, 2 sebagai kolom index number jenis kamar, titik koma, 0 merupakan false. Lalu klik enter dan tarik ke bawah untuk menentukan jenis kamar penyewa yang lain. Selanjutnya kita mencari bagaimana cara menentukan tarif per malam. Tarif per malam ini dicari menggunakan rumus HLOOKUP, yaitu sama dengan HLOOKUP buka kurung C7. C7 sebagai lookup value, lalu titik koma, E19 sampai H21 sebagai table array, titik koma, 3 merupakan kolom indeks tarif per malam, titik koma, 0 merupakan false. Lalu klik enter dan tarik ke bawah hasilnya untuk menghasilkan tarif per malam penyewa yang lain. Ketiga, kita mencari biaya inap. Nah, cara mencari biaya inap menggunakan rumus perkalian, yaitu tarif per malam dikali lama inap. Rumusnya sama dengan E7 dikali F7. Klik enter untuk menampilkan hasilnya, lalu tarik ke bawah untuk menampilkan hasil biaya inap penyewa yang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diskon. Diskon ini menggunakan rumus if jika ketentuannya lama inap lebih dari 5 hari maka diskon 5% dari biaya inap. Nah, rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung lama inap atau E7 lebih dari 5 titik koma biaya inap atau G7 dikali 5% titik koma 0 tutup kurung, lalu klik enter untuk menampilkan hasilnya dan tarik ke bawah untuk menampilkan hasil diskon penyewa yang lain. Selanjutnya yaitu mencari jumlah bayar. Cara mencari jumlah bayar yaitu menggunakan rumus sama dengan G7 atau biaya inap dikurang H7 atau diskon. Lalu klik enter. Lalu tarik ke bawah untuk mencari jumlah bayar penyewa kamar yang lain. Kemudian ada total bayar. Nah, total bayar ini dicari menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum buka kurung tarik I7 sampai ke I11. Nah, ini merupakan jumlah bayar dari penyewa
nomor pertama sampai nomor kelima. Tutup kurung, lalu klik enter. Kemudian ada rata-rata. Rata-rata ini kita isi menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average buka kurung dari I7 ditarik sampai ke I11. Lalu tutup kurung, klik enter. Selanjutnya kita akan mencari biaya terendah dan biaya tertinggi. Nah, untuk biaya tertinggi kita menggunakan rumus max, yaitu sama dengan max buka kurung I7 sampai I11. Tutup kurung, klik enter. Nah, untuk mencari biaya terendah menggunakan rumus min, sama dengan min buka kurung I7 titik 2 sampai I11. Tutup kurung, lalu klik enter. Materi terakhir yaitu sum if, count if, dan lookup. Nah, yang pertama kita akan membahas materi sum if. Pada sum if kita diminta untuk mencari total harga dan total harga pada masing-masing buah. Untuk mencari total harga pada masing-masing buah, kita memakai rumus sum if. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh buah anggur. Bagaimana sih cara mencari total harga khusus buah anggur? Caranya yaitu sama dengan sum if buka kurung, klik kolom A5 lalu tarik sampai B16. Titik koma A5 titik koma, klik kolom G5, tarik sampai G16, tutup kurung lalu klik enter. Nah, A5 sampai B16 merupakan range dari nama-nama buah. A5 merupakan kriteria untuk buah anggur, lalu G5 sampai G16 merupakan sum range dari nama-nama buah untuk mencari total harga buah anggur. Ulangi cara tersebut untuk mencari total harga buah pepaya, stroberi, salak, dan pisang. Untuk mencari jumlah mahasiswa gunakan rumus count, yaitu sama dengan count buka kurung, klik kolom B2, lalu tarik ke bawah sampai B13, tutup kurung, lalu klik enter. Count digunakan untuk menghitung banyak mahasiswa, lalu B2 sampai B13 merupakan range untuk menghitung berapa banyak jumlah mahasiswa. Selanjutnya, jumlah mahasiswa pria. Untuk mencari jumlah mahasiswa pria, kita di sini menggunakan rumus count if. Count if digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Rumusnya sama dengan count if buka kurung, klik kolom D2, lalu tarik sampai D13, lalu titik koma 2 atas, ketik pria sebagai kriteria, lalu koma 2 atas, tutup kurung, lalu klik enter. Selanjutnya, jumlah mahasiswa pria teknik informatika. Nah, untuk mencari jumlah mahasiswa pria teknik informatika, kita menggunakan rumus count if, yaitu rumusnya sama dengan
Count if, buka kurung, klik kolom D2, lalu tarik sampai D13, titik koma, lalu koma 2 atas, ketik pria, lalu koma 2 atas, tutup kurung, tanda tambah, count if, buka kurung, E2 sampai E13. Selanjutnya yaitu lookup. Langkah pertama, buatlah tabel bantu untuk jenis kendaraan dan tabel bantu untuk tarif sewa mobil per hari. Langkah kedua, menentukan jenis kendaraan dengan rumus VLOOKUP. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung C27 titik koma L26 sampai M28 titik koma ketik 2 lalu titik koma 0 tutup kurung lalu klik enter. Tambahkan tanda dolar di setiap depan dan belakang tabel array agar mempermudah untuk ditarik ke bawah untuk menentukan jenis kendaraan yang lain. Langkah ketiga, menentukan tarif sewa mobil per hari. Rumusnya menggunakan VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung E27 titik koma L31 sampai M33 titik koma ketik 2 titik koma 0 tutup kurung lalu klik enter. Langkah keempat, menentukan bonus. Dengan ketentuan, jika lama pinjam lebih dari 7 hari, maka biaya sewa diskon 7,5%. Gunakan rumus if untuk menentukan diskon. Rumusnya yaitu D27 tanda lebih dari 7 titik koma G27 dikali 7,5% titik koma 0 tutup kurung lalu klik enter. Lalu tarik ke bawah untuk menentukan diskon penyewa mobil yang lain. Langkah kelima, untuk menentukan yang harus dibayar gunakan rumus sama dengan G27 tanda kurang H27. Klik enter. G27 merupakan biaya sewa dan H27 merupakan bonus atau diskon. Lalu tarik ke bawah untuk menentukan berapa yang harus dibayar oleh penyewa mobil yang lainnya. Langkah keenam, menentukan total tarif sewa mobil per hari, lalu biaya sewa, total bonus, dan total yang harus dibayar. Menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, klik kolom F27, lalu tarik sampai kolom F32, tutup kurung, lalu klik enter. Lalu tarik ke samping untuk menentukan total biaya sewa, total bonus, dan total yang harus dibayar. Terima kasih.